Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Math and Science. Untuk hari ini, saya akan menjelaskan materi tentang faktorial dan permutasi. Ini merupakan bagian dari materi peluang ya, masuknya di kaidah pencacahan. Nah, oke, kita langsung aja ke bagian pertama, definisi dan notasi faktorial. Dalam matematika, faktorial dari bilangan asli n adalah hasil perkalian antara bilangan bulat positif yang kurang dari atau sama dengan n. Misalkan ada n bilangan asli. Notasi faktorial adalah n tanda seru dibaca n faktorial. Cara perhitungannya, n faktorial sama dengan n dikali n-1 dikali n-2 dikali n-3 sampai 3 dikali 2 dikali 1. Untuk lebih jelasnya kita ke contohnya. Dan yang perlu kalian ingat, 0 faktorial itu sama dengan 1. Nah, di sini 2 faktorial, berarti dimulai dari angka 2, 2 dikali 1, hasilnya 2. 3 faktorial dimulai dari angka 3, 3 dikali 2 dikali 1 hasilnya 6. 4 faktorial dimulai dari angka 4, 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 hasilnya 24. Kita ke contoh soalnya, yang pertama dulu ya. 3 faktorial ditambah 2 faktorial. 3 faktorial dijabarin 3 dikali 2 dikali 1. 2 faktorialnya dijabarin 2 dikali 1. Hasilnya 6 ditambah 2. Hasilnya 8. Kemudian contoh yang kedua, 4 faktorial dikali 3 faktorial. Juga sama dijabarin dulu 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Kemudian dikali 3 dikali 2 dikali 1. 24 dikali 6. Hasilnya 144. 7 faktorial dibagi 5 faktorial. 7-nya dijabarin sampai angka 5 aja. Karena kan sesama 5 faktorial nanti bisa dicoret. Jadi 7 dikali 6 dikali 5 faktorial. Dibagi 5 faktorial. Ini 5 faktorialnya bisa dicoret. Jadi tinggal sisanya 7 dikali 6. Hasilnya 42. 8 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 6 faktorial. Nah, 8 ini diberhentiin aja sampai angka 6. Karena nanti bisa dicoret sama ini. Jadi, 8 dikali 7 dikali 6. Kemudian 3 faktorialnya dijabarin. 3 dikali 2 dikali 1. Nah, 6 faktorial bisa dicoret dengan 6 faktorial. Jadi 8 dikali 7, 56 dibagi sama 6. Hasilnya 9,33. Nah, kemudian ke definisi permutasi. Permutasi adalah urutan yang mungkin dari sejumlah unsur yang berbeda tanpa adanya pengulangan. Permutasi merupakan bentuk aplikasi dari kaidah pencacahan, sehingga permutasi dari n objek adalah jumlah susunan berbeda dari pemilihan r objek yang diambil dari n objek. Jadi permutasi ini memperhatikan urutan. Nah, biasanya lambangnya permutasi itu yang ini, NPR, atau mau pakai ini juga boleh, tapi yang biasanya umum dipakai adalah ini, ya. N itu keseluruhan objeknya, kemudian R itu yang dipilih gitu ya. Nah, ini rumusnya N permutasi R. N faktorial dibagi N dikurang R faktorial. Ya, jadi ini rumus dari permutasi. N itu soal yang pertama. Seorang satpam bank ingin mencetak nomor antrian nasabah yang terdiri dari 3 angka. Jika nomor antrian tersebut tidak memuat angka yang sama, yang dibentuk dari angka 0, 1, 2, 3, banyak pilihan nomor antrian yang dapat dibuat adalah yang pertama, banyak angka yang tersedia itu 4, yaitu 0, 1, 2, 3. Maka N-nya 4. Karena akan dipilih 3 nomor antrian berbeda, maka R sama dengan 3. Jadi N itu keseluruhannya, kemudian R itu yang akan dipilih. Jadi kita pakai rumus yang tadi, N permutasi R, N faktorial dibagi N min R faktorial. Nah, jadi langsung kayak gini,
N-nya 3 ya, kemudian N-nya 4, kemudian R-nya 3. Jadi di sini 4 faktorial dibagi 4 dikurang 3 faktorial. Hasilnya 4 faktorial dibagi 1 faktorial. 1 faktorial itu hasilnya 1 ya, karena kan cuma ada angka 1 aja. Jadi 4 dikali 3 dikali 2, hasilnya 24. Jadi ada 24 pilihan nomor antrian yang dapat dibuat. Tuh. Oke, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Setiap tahun, SMA Pelita Bangsa selalu mengadakan pentas seni. Sebelum acara akbar, para siswa mengadakan pemilihan ketua, sekretaris, dan bendahara. Setelah melakukan seleksi, ada 5 orang siswa yang mendaftarkan diri. Banyak cara untuk memilih ketua, sekretaris, dan bendahara untuk acara tersebut adalah, jadi banyak kandidat yang mendaftar 5, maka N sama dengan 5. Karena akan dipilih 3 orang, yaitu ketua, sekretaris, dan bendahara, maka R sama dengan 3. Nah, kita pakai rumus NPR ya, seperti yang tadi. Kemudian 5 permutasi 3, 5 faktorial, kemudian 5 dikurang 3. Hasilnya 5 faktorial dibagi 2 faktorial. Nah, angka 5-nya diberhentiin aja sampai angka 2 ya, biar angka 2-nya bisa dicoret. Jadi 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial dibagi 2 faktorial. 2 faktorialnya dicoret, kemudian tinggal 5 dikali 4 dikali 3. Hasilnya 60. Jadi ada 60 cara untuk memilih ketua, sekretaris, dan bendahara. Nah, jadi seperti itu. Kita lanjut ke permutasi dari beberapa unsur yang sama. Jika dari sejumlah N objek terdapat sejumlah K unsur yang sama dan I unsur yang sama dan R unsur yang sama, maka permutasi dari kondisi di atas dinyatakan dengan, jadi P sama dengan N ini total keseluruhannya, kemudian dibagi sama K unsur yang sama jumlahnya ada berapa, I unsur yang sama jumlahnya ada berapa, R unsur yang sama jumlahnya ada berapa. Ini tanda-tanda faktorial. Kita lanjut ke contoh permutasi unsur yang sama. Tentukan permutasi atas semua unsur yang dapat dibuat dari kata-kata berikut. Matematika. Nah, pada kata matematika terdapat 2 buah M, 3 buah A, 2 buah T yang sama, sehingga permutasinya adalah, nah di sini kan M-nya ada 2 ya, kemudian A-nya ada 3 gitu. Jadi cari yang sama aja gitu, maksudnya yang ada huruf yang sama gitu. Kalau yang nggak sama nggak kita hitung ya, jadi yang huruf yang sama gitu. Nah, jadi penulisannya seperti ini, permutasi, totalnya itu ada berapa huruf gitu kan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Totalnya ada 10 huruf. Kemudian ada 2 buah M, 3 buah A, 2 buah T. Jadi caranya kayak gini, 10 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 3 faktorial dikali 2 faktorial. Nah, angka 10-nya diberhentiin sampai angka 3 faktorial. Jadi, biar bisa dicoret dengan yang bawah. Kemudian 2 faktorialnya dijabarin jadi 2 dikali 1. Kemudian 2 faktorialnya dijabarin lagi jadi 2 kali 1. Jadi tinggal dikaliin semuanya, 10 kali 9 kali 8 sampai kali 4. 151.200. Nah, sekian untuk hari ini pembelajarannya sampai di permutasi unsur yang sama. Untuk materi selanjutnya nanti akan saya upload kembali masih tentang permutasi, kemudian nanti akan saya gabung sama materi kombinasi. Kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa komentar di kolom komentar, dan jika kalian menyukai penjelasan saya, kalian bisa like, kemudian bisa subscribe channel ini agar saya semangat untuk mengupload materi-materi pembelajaran. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.